Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Muafa dari Prodi Manajemen. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampunya Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi, bisnis, dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas salah satu usaha sistematis untuk mengerti pengalaman secara pribadi dan kolektif atau kelompok. Berbeda dengan teologi, maka filsafat menggunakan rasio untuk memanfaatkan pengalaman manusia dan bukan mengandalkannya pada wahyu ilahi. Sasaran dan lingkup etika bisnis. 1. Mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. 2. Menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. 3. Berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Pengertian etika dan bisnis. Etimologi, etos, bahasa Yunani, jamaknya taeta berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat istiadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika diartikan sebagai 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai benar atau salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat. Teori etika bisnis. 1. Teori etika deontologi menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik terlepas dari tujuan atau akibat. 2. Teori etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mampu dicapai dan akibat yang ditimbulkan. 3. Teori etika hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. 4. Teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Pendekatan stakeholders adalah para
pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu kegiatan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Sebagai contoh perusahaan, entitas ini harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh pemangku kepentingan, stakeholders, seperti pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi berarti diciptakannya manfaat. Produksi tidak diartikan sebagai menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Dalam proses produksi, biasanya perusahaan menekankan agar produk yang dihasilkannya mengeluarkan biaya yang termurah melalui pengkombinasian penggunaan sumber daya yang dibutuhkan, tentu saja tanpa mengabaikan proses inovasi serta kreasi. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut A.F. Stoner, manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar, the greatest happiness theory. Kesimpulan, dalam bisnis dengan para pelakunya yang merupakan orang biasa, maka diperlukan prinsip-prinsip etika bisnis dan moral yang melandasi setiap pelaku bisnis tersebut, dan daya etika bisnis membuktikan bahwa bagi bisnis justru tidak ada pengecualian, serta bukan pula bentuk permusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomis. Saran, bisnis baru-baru ini menyadari implikasi parah dari pelaku tidak etis dari karyawan. Sebagai tanggapan,
banyak bisnis yang mulai melatih karyawan mereka untuk membuat keputusan etis dan menetapkan kode etik perusahaan. Pesan dari bisnis saat ini adalah karyawan yang jelas harus mampu membuat keputusan etis yang melindungi bisnis dari tanggung jawab hukum dan untuk memaksimalkan jangka panjang perusahaan. Terima kasih, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.